Shalom saudara-saudari. Harapan bukan sesuatu yang fana ataupun fata morgana. Itu nyata jikalau kamu mengenal dari mana sumbernya. Selamat datang dalam program Kamu Bisa bersama saya, Pastor Budianto Tan. Hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan semangat, harapan, bahkan kasih dalam kehidupan karena sebuah persoalan. Kondisi saat ini hampir semua terkena dampak. Namun bagaimana cara kamu memandangnya akan membuat hal itu berbeda. Harus lebih positif. Karena saat-saat inilah kamu teruji melalui sebuah persoalan. Dan itu akan menjadikan kau new you selain daripada new normal. Seperti seorang yang akan menjadi atlet atau olahragawan. Harus melalui berbagai ujian dari tahap ke tahap sampai masuk ke pelatnas hingga dia bertanding di pertandingan nasional maupun internasional. Pastinya bukan tidak ada masalah maupun persoalan yang dihadapinya, dari latihan yang lebih keras, pola hidup yang lebih teratur dan lebih sehat, maupun semuanya harus diatur dengan jadwal yang lebih ketat. Tentunya apabila itu dilihat dari perspektif yang salah, maka orang itu akan gagal menjadi seorang atlet karena dia gagal uji. Namun apabila dia melihat dengan perspektif yang benar, ujian seberat apapun, dia pasti akan teruji. Dalam kehidupan ini, ketika kamu meletakkan cara pandang yang salah, akan membuat engkau lemah dan kehilangan semangat, dan itu akan membuat engkau berhenti pada posisi yang tidak seharusnya. Setiap individu pasti merasakan stress level dalam kehidupan ini. Namun sikap seorang pemenang akan membuat ia melihat segala sesuatu baik, dan itu akan memunculkan siapa kamu dan seberapa kuat pondasi yang kau bangun dalam kehidupan ini. Sebaliknya, sikap yang pesimis akan membuat kondisi kehidupan ini perlahan akan mendatangkan kecelakaan, bahkan akan menghilangkan harapan yang selama ini sudah tertanam dalam pikiranmu dan imajinasimu. Pemenang selalu menyukai ujian karena seorang pemenang tahu bahwa harapan yang teruji akan mendatangkan keoptimisan dan melahirkan ketahanan dan memunculkan potensi yang terbaik dalam dirinya. Teruji adalah suatu kemampuan melewati setiap persoalan dengan sebuah rasa optimis. Optimis adalah kemampuan untuk melihat sebuah peluang di masa depan yang akan menghasilkan ketahanan dan akan menghasilkan pengharapan. Semuanya itu bisa kamu peroleh jika kamu teruji. Dalam kehidupan rohani, optimis merupakan dasar untuk bergerak maupun bertindak karena kamu dianugerahi iman oleh Kristus Yesus. Sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa ujian untuk menguji seberapa kuat pondasi yang kamu bangun. Artinya, seberapa kuat percayamu kepada Tuhan dalam menghadapi ujian ataupun kesulitan-kesulitan seperti saat ini. Apakah kamu terhanyut oleh situasi dan kondisi sekarang ini yang tidak bersahabat, sehingga situasi yang mengendalikan kamu, atau kondisi saat ini membuat engkau mengasihani diri daripada mengasah diri? Tidak lagi melihat kondisi-kondisi saat ini adalah masa-masa yang tidak boleh dilewati tanpa adanya sebuah terobosan diri. Ini akan terjadi jikalau kamu berhenti untuk mengasihani dirimu dan mulai mengendalikan situasi melalui sikap hati dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga perjuangan yang kamu mulai tidak menjadi sia-sia, namun menjadikan kamu baru. Karena kata Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu daripada mencucurkan air mata, sebab Tuhan menjamin hari depan anak-anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu, perkecil, bahkan tiadakan
kekhawatiran maupun ketakutan tentang apapun juga. Sekalipun saat ini keadaanmu tidak baik, ini yang akan membuat engkau menjadi baru. Itu akan menjadikan kamu baru. Kamu baru karena teruji. Kamu baru karena melakukan sebuah terobosan. Kamu baru karena bersandar kepada Allah yang benar. Kamu baru karena sikap hatimu dan hidupmu yang baru, sehingga mendatangkan pola pikir yang benar dan sehat. Cari dan fokus dahulu kepada kerajaan Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Ketika kamu memfokuskan diri kepada sesuatu yang benar, memberi diri kepada Allah, dan berhenti membuat alibi dan berhenti pada fokus yang salah, maka harapan masih terbentang di hadapan kamu, yang tidak lagi menunda-nunda apa yang harus dilakukan hari ini. Karena harapan ada, itu tergantung cara kamu merespon hari ini. Seperti kesuksesan ditentukan bagaimana tindakan kamu hari ini. Karena sumber harapan hanya ada pada Tuhan. Jika kamu gagal fokus kepada yang seharusnya, maka kamu akan kehilangan harapan itu sendiri. Hanya karena terlalu fokus pada masalah yang kamu hadapi. Jangan jadikan kesulitan sebagai suatu beban maupun tembok raksasa dalam kehidupan ini yang akan mematahkan semangat, bahkan menenggelamkan masa depanmu. Tapi jadikan kesulitan itu sebagai latihan untuk melatih kamu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin teruji, dan semakin berotot. Sebagaimana firman Tuhan berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Artinya, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Tidak ada kebuntuan bagi setiap kamu yang mau berusaha. Ada sebuah kepastian jaminan yang Tuhan berikan. Tinggal bagaimana kamu mengiyakan melalui sebuah tindakan yang nyata. Harapan adalah suatu energi yang mampu mendorong manusia untuk bergerak, bertahan, dan teruji. Sekalipun situasi sangat tidak mendukung kamu, bahkan cenderung menghimpit, karena harapan akan terus membuat engkau melangkah lebih daripada yang pernah kamu bayangkan, menjangkau lebih daripada yang pernah kamu pikirkan, dan meraih yang terbaik lebih daripada yang ingin kamu capai. Sebaliknya, jikalau kamu kehilangan harapan, akan mengubah semua hal yang menarik yang kamu bayangkan, dan itu akan menjadikan sebuah kesuraman. Harapan selalu ada ketika kamu tahu dari mana sumbernya. Harapan masih ada saat kamu percaya dari mana asalnya. Harapan terbuka lebar saat kamu bersandar kepada sesuatu yang benar, yaitu Allah sendiri. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata semoga, tapi sebuah kepastian. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kamu selalu.